Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Jamaah, alhamdulillah, oleh Allah kita diperkenankan untuk sholat subuh berjamaah, diberikan kekuatan, kesehatan, rahmat ma'unah dan hidayah yang luar biasa, sehingga kita bersama sampai saat ini istiqomah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikala banyak orang tidak mampu untuk menjalankannya. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita nanti selalu istiqomah seperti ini, bukan hanya sekedar pas pada saat puasa atau Ramadan saja. Ya, saya harap seperti kayak begitu. Karena apa? Karena hakikatnya kalau kita melihat orang yang beriman, banyak tokoh menyampaikan, lihatlah pada saat sholat berjamaah subuh di masjid. Jadi orang itu bisa dikatakan orang yang ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya pasti mereka beriman. Karena apa? Karena dia mampu untuk sholat subuh di masjid secara berjamaah. Karenanya kita harus memulai untuk sebuah proses, apalagi usia kita itu umat Muhammad yang umurnya pendek-pendek. Harus sukses umat Muhammad itu. Kalau umat-umat yang terdahulu umurnya panjang-panjang. Nabi Adam saja 980 tahun. Nabi Nuh 830 tahun. Nabi Ibrahim 472 tahun. Nabi Muhammad, Nabi kita, dan kita tidak jauh berbeda dengan umurnya dengan Nabi Muhammad. Berapa Nabi Muhammad? 63 tahun. Umur saya, wa umri umati, dan umurnya umat-umat saya itu bayina sitin wasab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja. Karenanya kalau kita sudah di atas usianya 50 tahun sudah tidak boleh P2. Apa itu? Petetek. Jadi kalau sudah tua sudah harus concern nilai ibadah kepada Allah luar biasa harusnya. Nah, jamaah, ketahuilah bahwa sholat subuh ini kata Rasulullah khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik dari dunia seisinya. Artinya dunia seisinya ada di genggaman kita. Kalau kita itu ingin tahu siapa orang kaya, ya orang sholat subuh itu nanti di hadapan Allah akan diperlihatkan semuanya. Kalau seandainya kita itu kepingin tahu hakikatnya orang yang hatinya penuh dengan kebahagiaan, ya orang yang bisa melaksanakan sholat jamaah subuh ini. Dan insya Allah sholat subuh ini mampu untuk merombak nilai-nilai kehidupan ke depan, gitu loh. Persoalannya kula panjenengan sami ini ngapunten sangat. Ini saya ini sampai jam berapa soalnya? Kan ini sudah 5 menit, berarti 15 menit lagi gitu dah. Nah, sampai jam 6. Ya panjenengan bombong ning ngono iku gak oleh. Sama sampai saya lali sampean. Tekon ndi iki mau? Dari mana saya ngomongin tadi? Hah? Iya, jadi jamaah, masya Allah, luar biasa hikmahnya. Ini harus saya sampaikan supaya kita itu mengetahui bahwa sholat subuh ini kasolatil laila kullah. Jari Kanjeng Nabi itu seperti sholat semalam suntuk.
Jadi kalau penjenengan ini tidak mampu untuk sholatul lail, sholat berjamaah ini subuh itu sama dengan sholat semalam suntuk. Jadi kalau seandainya umat-umat terdahulu itu tuh tidak seperti kayak gini, karena umurnya panjang-panjang. Satu kali melaksanakan ibadah ya satu kali pahalanya, tapi umat Muhammad bisa jadi 10 sampai 700 kalau betul-betul imanan wah tisaban, betul-betul iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Karenanya saya berharap panjenengan betul-betul memahami hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Itu berbeda, Pak. Halo, berbeda. Berbedanya terletak di mana? Kelak pada hari kiamat orang yang berilmu itu gampang mendapat perlindungan dari Allah, dan ciri-cirinya itu bisa dirasakan pada saat berada di dunia ini. Makanya umat Muhammad harus mengejar keutamaan itu. Karena apa? Umurnya pendek, maksiatnya banyak. Kita tidak terasa kita itu bermaksiat kepada Allah, itu kita tidak terasa. Sekarang itu era digital itu sebetulnya penjajahan keimanan kita. Karenanya Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Amin gitu loh. Saya barusan dongakno panjenengan. Rahimakumullah itu artinya semoga panjenengan sedaya dikasih sayangi Gusti Allah. Telat ini settingan, Mbak. Yang kedua ini adalah settingan. Yang betul itu yang pertama tadi ilmunya. Jadi kalau panjenengan jawabnya dengan cepat itu sama dengan panjenengan itu dekat dengan Allah, segitu saja. Tapi kalau seandainya diulangi, lah itu yang kedua itu sadar, Pak, gitu loh. Sama dengan panjenengan dicabut nyawanya besok apa dipermisi terlebih dahulu. Nah, enggak tahu di setting terlebih dahulu, enggak. Tapi kalau Gusti Allah langsung spontan, daya kekuatan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu dengan spontan tanpa direnungkan dan difikir terlebih dahulu. Tapi itu merupakan satu proses. Kalau tidak enggak bisa, Pak. Sama dengan panjenengan lari kencang, cedas, pas pada saat kesandung, nggih. Apa yang kita ucapkan itulah meninggal kita itu nanti bisa spontan seperti itu. Understand? Nah, seperti itu. Tak innalillah, mati sah karena mati dalam kondisi kecela. Ilmunya itu hadis Nabi. Sebarkan, ayo kita kemudian mentestimoni terhadap diri sendiri. Kalau pas pada saat kita lari kencang kita mengucapkan kalimat thayyibah, atau justru sebaliknya, misalkan meso. Nah, nek meso mati syahid apa sangit? Nah, sampean sing ngendikan. Tapi yang jelas bahwa memang sedemikian itu Ibnu Imam Maskamai yang kemudian mendefinisikan itu namanya akhlak. Lahir membawa pulang ke rahmatullah juga membawa. Maka kulinokan, apa istilah kulinokan ya? Biasakan panjenengan itu dengan satu proses yang baik seperti kayak gini, insya Allah nanti dapat perlindungan dari Allah kelak pada hari kiamat. Bahkan ciri-cirinya di dunia sudah bisa kita rasakan. Maka harus saya sampaikan ini yang ingin saya sampaikan, ada 3 yang dapat perlindungan dan selalu di backup oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi bahkan kelak pada hari kiamat. Salasu nafarin gitu susunan bahasanya. 3 golongan yudhilluhumullah yang akan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala tahta dhilli arsy, di dalam atau di bawah perlindungan arsy-Nya. Itu berarti di hari kiamat. Yaumala dhillah, yang pada hari itu tidak ada perlindungan sama sekali. Karena yauma yafirrul mar'u min akhi, kula panjenengan sami tidak kenal sanak saudaranya, wa ummihi wa abi, bapak dan ibunya itu lo juga gak kenal pada hari kiamat besok. Itu tadi kan saya membaca surat Al-Qari'ah. Itu tadi kan artinya ngeri kayak gitu, Pak. Kira-kira panjenengan terenyuh napa mboten?
Enggak terenyuh karena suaranya enggak enak gitu ya. Karena kita tidak tahu maknanya gitu loh. Kadang-kadang kita itu mohon maaf, ono wong ngimami suarane merdu melengking-lengking sampai nangis. Tapi gak ro maknanya, aneh kula sepanten kabeh ngoten lho. Yang sebetulnya adalah kalau maknanya itu mengandung suatu nilai-nilai seperti hari kiamat kayak gitu, itu meneteskan air mata. Sudah. Jadi tidak ada perlindungan dari Allah kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama dari 3 itu adalah al-masyi ilal masajid fid dzulmi. Orang yang gampang kakinya menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala tatkala gelap gulita. Nah, berarti masyhur ulama mengatakan gelap gulita itu waktu sholat apa? Ya bukan hanya subuh, sampean misalnya pas pada saat sebelum subuh sudah rawuh wonten ngriki salat fajar. Nah, salat sunah fajar. Nah, jamaah masya Allah di Indonesia itu salah kaprah soalnya apa? Salat subuh. Nanggone Arab gak ono salat subuh. Nanggone salat napa? Fajar. Makanya pas fajar beneran salate. Nah di sini mau kena subuh itu artinya pagi. Sehingga orang banyak salat subuh jam 6 selamat pagi napa mboten wonten mriki. Jam 7 selamat pagi. Makanya dirubah mawon nggih. Salat fajar. Gampang kakinya menuju ke masjid dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kula penjenengan sami ini semuanya terpaksa atau karena ada Ramadan ini. Wah, ini nggak apa-apa kalau itu merupakan suatu awal proses. Tapi ingat bahwasanya kalau memang betul-betul gampang kaki kita menuju ke masjid dan itu bisa istiqomah, hakul yakin itulah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepingin melihat orang beriman tadi lihatlah salat subuh. Kalau kita itu melihat orang Islam, lihatlah sholat ya Idul Fitri sama Idul Adha. Besok Idul Fitri sama Idul Adha masjid ini penuh. Baik yang poso utawa gak poso, tumplek-blek nanggone kene gitu loh. Betul apa enggak? Betul. Enggak menjadi sebuah ukuran itu. Makanya Tayyip Erdogan niku presiden apa perdana menteri niku? Saking pundi? Nah, cuman saya biar penjenengan gak ngantuk saja gitu loh kayak gitu. Itu pernah mengadakan satu gerakan untuk sholat subuh berjamaah supaya apa? Meningkatkan kualitas income per kapita per penduduknya sehingga kemudian negara bisa mendapatkan satu nilai-nilai pemasukan yang luar biasa, gampang nyaur utang. Dan alhamdulillah memang sholat subuh gitu loh. Akhirnya kemudian Turki luar biasa sekarang. Bahkan setiap penduduknya menghilangkan kemiskinan dan income per kapitanya luar biasa. Ramila kepengen penjenengan umpamanya sukses dalam hidup dan kehidupan. Penjenengan gampang kakinya menuju ke masjid pada saat gelap gulita. Sekarang Pak, mohon maaf sebetulnya nek biyen hadis ini berbicara kayak begitu soalnya gak ono listrik gitu loh. Saiki ono listrik itu saya podo antara siang sama malam. Sampean sik tetep al ngorau wal ngileru wal dekou. Ngapunten, ini yang kemudian masih jauh dari harapan orang-orang yang beriman yang bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Kula panjenengan sami ngapunten, selalu material oriented. Seolah hidup itu yaksabu annama lahu akhlada. Koyoke harta ini bisa mengekalkan untuk selamanya gitu loh. Ya wajar karena kita itu manusia lemah. Ini ada aqua, saya lempar ke atas maka turunnya ke bumi. Lah seolah kita itu hidup itu cuma di bumi ini gitu loh.
Sehingga meskipun usia tua gak peduli ki halal apa haram, wis disasak aja nggih napa mboten. Itu padahal sebetulnya kebahagiaan akhirat itu adalah khairun wa abqa. Nyawang apa dhisik mendhuwur gitu loh. Akhirnya kemudian tidak semuanya menganggap bahwa yang namanya bumi ini mengekalkan, padahal di dunia itu adalah mataul ghurur, kesenangan yang semu, yang menipu. Kok 993 triliun, Allahu Akbar, raib loh gitu loh. Apabila ditukarkan 100 ribuan, ditata dari Raudhatul Falah sini sampai dari Singapura Pak, kurang panjang. Terus digawe opo? Inilah mazhab dan juga mengikuti aliran Fir'aun. Sing ngoten to. Sudah, panjenengan ibaratnya kalau insya Allah sholat subuh uripe barokah. Jamaah nggih, istiqomah nggih. Ojo pas Ramadan tok. Itu dapat perlindungan, bahkan di dunia insya Allah tatanazzalu alaihimul malaika. Allah turunkan malaikat untuk membackup hidup dan kehidupan panjenengan. Namanya perlindungan awal ini, apalagi nanti dikasihkan semuanya oleh Allah. Jadi itu orang beriman. Ya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Karena beriman kita ya sudah, yang gaib yang sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an punya kekuatan yang dahsyat. Panjenengan imani, ngoten lho nggih. Panjenengan percaya. Yang kedua, orang yang dapat perlindungan itu adalah al-mutawaddi fil makarih. Orang yang menyempurnakan wudunya tatkala waktu dingin. Nah, tatkala waktu dingin. Kula panjenengan sami ngapunten, tatkala berwudu kan biasanya waktu akan sholat, akan baca Al-Quran. Enggak, ini batal wudu lagi, sukses panjenengan sudah. Panjenengan persani di sana. Keutamaan daripada orang berwudu pasti derajatnya tinggi. Pasti wajahnya bersinar-sinar. Pasti oleh Allah diampuni dosanya oleh Allah, karena tetesan air dari kuku-kukunya itu mengeluarkan dosa-dosanya. Orang yang suka berwudu itu Pak ngapunten, qilalaha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan cari pintu mana dari surga yang sampean kehendaki. Mosok rek koyo ngene iki gak diimani, gak dipercayai. Kula panjenengan sami pas nek ape salat ngene tok batal. Mau kerja, sampean jawab, mau kerja, mau belajari anak, mau baca Quran, mau panjenengan kumpul karo bojo, wah luar biasa, setan menghindar, ngoten lho. Dan pasti sukses. Mau mengendari kendaraan selamat tau mboten? Insya Allah selamat. Makanya ibu-ibu, khususnya ini ana ibu-ibu kok gak ketok, gak kelihatan. Ibu-ibu kalau kepengen wajahnya bersinar dan inner beauty-nya itu keluar, gak usah pakai glowing gitu loh. Wes sering berwudu gitu aja, insya Allah, ya Allah barokah wajahnya. Kelihatannya nggak seberapa cantik, tapi makin dipandang makin cantik. Ini luar biasa. Apalagi sudah cantik, sering berwudu, makin lama makin dipandang cantik, tambah cantik. Ada orang itu kelihatan cantik karena pakai skincare yang berlebihan. Oh, tangannya itu hitam, tapi sininya putih. Makin dipandang makin enak. Ada orang yang itu sepertinya cantik, jelek, tapi makin dipandang makin jelek. Seperti kayak gitu juga banyak. Tapi untuk menghindarkan semuanya itu supaya luar biasa, banyak sudah, insya Allah dapat perlindungan dari Allah, di backup. Kita itu sudah punya wudhu, luar biasa. Selamat, kita akan kecelakaan nggak jadi karena punya wudhu. Yang ketiga, terakhir.
Yang ketiga itu adalah al-muta'imul ja'i. Orang yang suka ngasih makan orang yang lapar. Itu kasih sayang Gusti Allah. Pengumuman, ojo medit-medit. Seneng raktir koncoe, wah luar biasa. Seneng bawa makanan pada saat berbuka, lah luar biasa. Itu sama manfaatara iman falahu mithlu ajrus shaim, pahalanya padha karo wong poso. Panjenengan kasih. Tak delok potongane gak tau nraktir koncoe koyoke wong-wong iki. Ini sekedar bercanda, Pak. Tapi mari, Nabi Ibrahim itu konsep dan resepnya dikasih sayangi oleh Allah, termasuk Nabi Ulul Azmi. Ngapunten, 5 besar dari seluruh nabi yang ada ditanya, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan ya Rasul ya Ibrahim. Dengan apa carane sampean itu kok bisa selalu dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya Ibrahim? Kata Ibrahim, saya tidak pernah makan illa ma'ad dhaif, kecuali bersama tamu-tamu saya. Loh, coba. Bener ini, Masya Allah. Ini juga bermakna penjenengan tingkatkan nilai sedekah penjenengan, luar biasa. Itu tudfi'u ghadabir Rabb, bisa menghilangkan ataupun menghindarkan dari marahe Gusti Allah. Kita ojo pelit-pelit. Orang itu ada 3 tingkatan, Pak. Elit, ulet, alot. Halo. Napa? Elit, alot. Sing elit. Raudhatul Falah mau mengadakan renovasi masjid, ada proposal, gak pakai dibaca, Pak. Berapa kebutuhannya, langsung dikasih. Itu jenenge orang sing ulet dibaca tok, terus bolak-balik dibaca. Ujung-ujungnya ya nyumbang. Tapi gak sesuai harapan masjid, karena DR rumahnya mentereng cuman 10.000. Iku ana sing alot. Panitia lewat depan rumahnya gitu aja sudah langsung pintunya ditutup. Wah, ini minta sumbangan ya. Itu namanya orang Lah monggo kula panjenengan sami sekarang ini bertanya kepada dirinya masing-masing, awak dhewek niki masuk dalam kategori elit, ulet napa alot? Ayo iso gelem ngomong aku alot ngono ya apa gelem. Nek wong kaya ngeten iki sampean celuk petinjo. Ngerti petinjo? Petinjo itu ngegem terus, Pak. Gak tau ngene gitu loh. Itu namanya Nek ana wong medit nang dari sini sampean celuk petinjo gitu loh. Maksudnya kayak gitu. Halo? Nah seperti itu, Masya Allah. Seneng panjenengan. Nah ini wis 20 menit saya itu, Pak. Tak tambah titik oleh lah. Ini hikmahnya orang ngasih makan loh ya. Terutama ibu-ibu. Dulu pernah waktu Rasulullah itu ada ibu-ibu wadul nanggone Kanjeng Nabi ngeten. Rasul, sampean tuturi bojoku. Loh mengapa? Karena setiap hari saya itu dieksploitasi tenaga saya. Loh kenapa? Saben dina iku bojoku iku nekakno tamu. Kemudian tamu itu dikasih makan terus, dan yang disuruh masak itu saya. Capek Rasul gitu loh. Ya besok saya lihat katanya gitu. Singkat cerita besoknya bertamu ke sana. Kemudian karena dia yang bertamu adalah Rasul, disuguhi luar biasa, disuguhi sembarang gitu loh, ibaratnya kayak gitu. Nabi juga makan terus dinikmati gitu. Dia melihat dari balik kelambu, loh Rasul itu gak nuturi bojoku, kok gak menasehati bojoku, malah makan saja, maksudnya mencicipi hidangan saja. Terus habis itu pulang Nabi gitu loh. Sing jenenge kaya wong wedok iki
bingung dan juga rodok sedikit mangkel. Tapi dia juga terkejut. Dari rumahnya itu kemudian ada kalajengking, ulat, cacing, ular yang menjijik-jijikkan itu mengikuti arah Nabi pulang. Sudah, singkat cerita, si perempuan ini menemui Rasul di masjid. Kemudian ditanya, mengapa sampean Rasul tidak nuturi, tidak menasehati siapa? Suami saya. Dijawab sama Rasul, apanya yang dituturi? Bojone sampean itu sesuai dengan track record, on the track, syariat yang dimana dia itu luar biasa. Orang yang beriman itu salah satunya adalah fal yukrim dhaifahu, memuliakan tamu. Masya Allah. Kemudian dia tanya lagi si perempuan ini, sampean tadi pulang Rasul, dari rumah saya itu kemudian banyak binatang-binatang yang menjijikkan, itu tamsilan dan juga apa maksudnya? Dijawab sama Rasulullah, itulah keistimewaan orang yang senantiasa menghormati tamu dan juga menghidangkan apa yang ia miliki. Kalau tamunya pulang, kejelekan yang ada di rumah itu semuanya pada ngikuti tamu itu tadi. Rumahnya sampean berubah menjadi rahmatnya Allah, berubah menjadi kebaikan dan rizki yang luar biasa. Ngoten. Wis nggih. Orang yang kayak gini kata Rasul itu besok di hari kiamat dapat perlindungan dari Allah. Bahkan di dunianya tidak pernah kekurangan dalam hidup dan kehidupan. Halo Pak, mari ki saben ana tamu sampean suguhi nggih. Ojo nggih tapi enggak kepanggih. Begitu. Jadi enak. Apa yang kita lakukan syariat itu luar biasa. Itu tadi yang pertama napa? Le, panjenengan mendeliki aku tok ae ngene. Yang pertama napa? Salat subuh ini kaki kita gampang melangkah menuju masjid, tapi dikala gelap guli. Yang kedua, menyempurnakan wudu tatkala waktunya dingin. Tapi meskipun nggak dingin, menyempurnakan juga masuk dalam sini. Yang ketiga adalah memberi makan. Masya Allah, Nabi Ibrahim nih Pak nggih. Yang terakhir ini aja biar penjenengan mantap. Kalau dia mau makan itu cari dulu. Bahkan diceritakan dalam Nasoihul Ibad itu sampai bermil-mil, berkilo-kilo cari orang, ayo siapa yang mau makan bersama saya, siapa yang mau makan bersama saya, kayak ngoten. Sampai seperti kayak gitunya. Akhirnya Allah luar biasa memberikan kasih sayang dan rahmatnya kepada Nabi Yuna Ibrahim. Mudah-mudahan kula panjenengan sami diberikan bimbingan oleh Allah untuk bisa melaksanakan yang tiga itu. Amin Allahumma amin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah ya Rabb, inna nas'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad an takfina syarra ma nakhafu wa nahdhar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli wizrin ghufra wa likulli usrin yusra wa likulli dhikin makhraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa likulli hajatin qada wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa karrim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.